Selamat datang kembali di Lockdown Ekonomi, rangkaian wawancara yang diinisiasi oleh Think Tank Alter Kontak yang merupakan gerakan sosial yang bertujuan untuk mencari informasi dari para pelaku usaha kecil dan menengah, juga para self-employee, terutama berkaitan dengan bagaimana sih mereka menghadapi rintangan dan tantangan yang muncul selama masa pandemi ini. Dan tentu saja, selain mencari informasi, kita juga akan merumuskan solusi yang paling baik untuk kita semua. Bersama saya Karlina Lubis, host Anda malam ini, dan tamu kita kali ini adalah Mbak Bunga, pemilik atau yang menjalankan usaha di bidang kecantikan, khususnya make up artist. Nama usahanya adalah nama Mbak Bunga sendiri. Biar lebih jelas, kita langsung saja sapa Mbak Bunganya. Halo Mbak Bunga. Hai Ibu. Selamat malam, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, ini lagi ada di mana Mbak? Sebenarnya lagi di rumah nenek sih, soalnya kalau di rumah saya kan pinggir jalan jadinya pasti berisik gitu. Oh ya, demi wawancara ini ya, luar biasa sekali. Mantap, terima kasih. Hari ini usaha tetap jalan, sudah berapa orang yang di make up? Kira-kira make up saya nggak dikomentarin ya? Itu udah bagus. Bagus ya, oke. Ya sebenarnya kalau makeup ini kan jarang ya, nggak tentu, tapi acara tuh pasti ada terus, karena orang nikah kan pasti ya. Tapi kalau weekend ini sih belum ada, jadi saya bisa ngisi buat ini kuliah, tugas kuliah. Oh, masih kuliah Mbak? Ya. Oke, mahasiswi entrepreneur berarti ya judulnya ceritanya. Oke, kalau gitu ini semakin menarik. Boleh diceritain nggak kira-kira yang ceritanya ini usaha, kamu putuskan untuk menjalankan usaha ini karena apa? Lalu memutuskan di bidang makeup itu kenapa? Sudah berapa lama kira-kira kayak begitu? Biar semua yang menyaksikan ini bisa ngerti, oh ini tuh ceritanya gitu. Silakan Mbak Bunga. Jadi awalnya saya tertarik sama bidang ini itu karena dari awal udah lama banget saya itu penari. Aslinya penari, harus bisa make up sendiri. Tapi akhirnya waktu SMA, tahun terakhir itu saya mutusin untuk pindah ke bidang make up artist. Karena kebetulan mama saya juga rias pengantin. Jadi saya ada kayak istilahnya ada yang udah modalin gitu. Jadinya saya terjun ke situ. Sejak SMA tahun terakhir itu saya sudah buka gitu, dan berjalan kurang lebih 2 tahunan kalau sama sekarang ya. Sudah 2 tahun ya? Iya, sejak benar. Kira-kira 2 tahun. Oh, jadi ada ini juga ya, faktor lingkungan lah. Ibu Iya. Ngaruh banget ya. Oke. Memang lingkungan menentukan kita kadang. Betul sekali. Lalu memutuskan, maksudnya yakin gitu sambil kuliah, sambil jalanin gitu, itu yakinnya butuh waktu berapa lama? Sebenarnya gini, saya itu sebenarnya pengennya jalannya pelan-pelan ya kok di bidang makeup artist. Cuma karena kemarin itu tahun 2018 ada audisi itu dari Thailand. Jadi kayak apa ya, wadah buat makeup artist yang masih muda-muda, maksimal tuh 25 tahun, buat disponsorin sama kosmetik dari Thailand itu. Kebetulan saya masuk dalam 30 besar seluruh Indonesia. Jadinya ya udah, mau nggak mau dimaksimalin aja, fokus ke situ. Terus waktu mau lanjut kuliah, ceritanya tuh rencana nggak mau kuliah karena mau fokus makeup. Tapi karena alhamdulillah juga SNMPTN keterima, ya udah mau gimana lagi kan, ya udah jalanin aja sambil kuliah gitu. Jadi antara job sama kuliah itu alhamdulillah tuh ada aja, maksudnya jalannya tuh ada. Kayak kalau make up itu biasanya weekend kan, orang nikah itu biasanya weekend. Dan itu nggak menghalangi
buat saya kuliah kan. Day buat kuliah, weekend buat kerja. Jadinya baginya cuma itu aja sih. Mungkin kalau ada yang minta makeup weekday, biasanya saya tanya jam dulu. Jamnya jam berapa, mengganggu enggak? Kalau enggak mengganggu, saya ambil jobnya gitu. Oh, jadi time managementnya seperti itu ya? Weekday untuk kuliah, weekend untuk usaha ini gitu kira-kira. Jadi Mbak Bunga ini yang itu berarti kan by call aja dipanggil Mbak Bunga yang ke rumah gitu, ke rumah ininya konsumennya, pelanggannya. Nggak tentu, karena kan sebenarnya saya itu mulai usaha itu dari sosial media. Jadi klien-klien kebanyakan dari luar kota. Dan kalau misalnya orang-orang Magelang pun, bisa saya tawarin mau ke rumah saya atau saya yang ke rumah mereka gitu. Jadi ya ada pilihannya. Oh, ada pilihan ya, bisa ke tempatnya Mbak Bunga atau Mbak Bunga yang ke sana. Lalu waktu pandemi datang, pasti sedikit banyak ada impact lah ya ke usahanya yang sudah dijalankan. Waktu pandemi datang itu gimana Mbak? Awal pandemi datang itu? Itu benar-benar bikin langsung down sih Mbak, benar-benar yang aduh. Jadi kan misal oh ya kan pandemi itu awalnya kira-kira bulan Februari Maret itu ya, Maret itu ya. Dan itu ada orang dari luar kota booking saya itu sekitar 20 orang lebih untuk wedding. Udah DP juga, mbaknya itu udah DP. Jadi waktu pemerintah mutusin buat nutup semua fasilitas kayak gedung atau tempat wisata gitu, dan itu semua job saya itu semua di cancel sama klien karena emang klien nggak berani. Dan uang DP udah masuk, terus saya terus terang gimana uang DP udah saya beli ini. Terus kliennya juga udah ngerti nggak usah dikembalikan. Saya tetap ini kan, aduh uang orang ini gitu, akhirnya saya kasih ke yang membutuhkan gitu. Tapi benar-benar semua, nggak cuma saya sih, teman-teman lingkungan saya, mama saya pun juga ada job udah masuk uang semua, akhirnya dibatalin semua karena pandemi ini. Jadi benar-benar langsung ke-cut aja. Langsung ini ya, sama sekali. Apalagi berkaitan dengan acara yang mengundang banyak orang, memang pemerintah yang langsung suruh batal. Iya, langsung cut. Betul. Lalu waktu ada kondisi seperti itu di-cut, gimana ini Mbak Bunga dan timnya? Sejauh ini ada berapa timnya Mbak, karyawannya? Sebenarnya bukan karyawan ya, lebih ke tim karena saya nggak ada kontrak harus kerja sama saya gini-gini, enggak. Jadi tim itu kira-kira yang sering sama saya itu 4-5 orangan. Jadi kalau misal saya ada pengantin, saya kan tetap ada makeup keluarga. Jadi mereka-mereka ini yang megang makeup keluarga gitu. Jadi saya fokus ke ini pengantin. Oke, lebih ke partnership lah ya. Nah, ya, benar. Waktu pandemi datang, lalu kebijakan harus pembatasan sosial berskala besar, kira-kira begitulah, yang berdampak pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan make up gitu. Itu bagaimana cara Mbak Bunga dan tim mengatasinya? Kan nggak mungkin kita hentikan usahanya ya. Jadi bagaimana cara berdamai dengan keadaan itu? Ya, yang pertama itu karena saya kan mulai usaha juga dari sosial media. Klien saya datang juga dari sosial media, Instagram gitu kan. Jadi di sini saya itu pokoknya mau nggak mau Instagram itu harus tetap jalan. Feeds Instagram nggak boleh berhenti. Kalau berhenti, orang lain yang lihat juga pasti akan mikir, loh, kok berhenti, apa udah jalan lagi ya usahanya gitu kan. Jadi saya itu ambil model, tapi modelnya nggak sembarangan. Maksudnya saya ambil model dari teman-teman saya yang benar-benar saya kenal, benar-benar saya tahu kondisinya kayak gimana. Karena kan pandemi ya, saya nggak berani ambil model dari luar gitu. Jadi teman-teman saya semua saya kontak, ayo mau nggak saya make upin gitu. Jadi misal satu hari saya harus bisa bikin look make up itu lebih dari satu supaya bisa
posting di Instagram itu beberapa macam look. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu loh Kak, ya kan? Jadi itu saya harus rajin-rajin upgrade skill-nya lewat situ itu. Harus latihan terus, posting buat jualan juga. Jadi harus rapiin feed Instagram juga gitu. Jadi promosinya lewat Instagram ya. Jadi feed-nya diisi terus, sekaligus memberitahukan pada semua orang kalau makeup artisnya Mbak Bunga masih jalan gitu kan, masih aktif gitu lah kira-kira. Ya, lalu pelanggan mulai menghubungi kembali kira-kira bulan berapa itu Mbak setelah cerita social distancing itu? Kira-kira bulan Juli akhir itu udah mulai banyak yang WhatsApp, udah banyak yang booking juga, dan mereka juga bookingnya untuk akhir tahun. Jadi kan pemerintah juga peraturan pemerintah juga nggak terlalu ketat kan untuk bulan-bulan di akhir tahun itu. Jadi mereka booking udah mulai berani gitu. Kita juga menerapkan protokol kesehatan kok. Jadi pakai masker itu minimal masker medis. Terus hand sanitizer itu harus selalu ada. Sama kayak alat-alat makeup itu harus selalu dicuci, harus selalu bersih gitu sih. Oke. Jadi optimis nggak nih Mbak? Beberapa bulan ke depan kalau Mbak Bunga bisa memprediksi itu bakal bagaimana ini? Kira-kira usaha para makeup artis ya selain Mbak Bunga juga lah beberapa bulan ke depan ini kira-kira bakal makin mantap atau akan kembali seperti biasa? Kayaknya seperti biasa ya, karena kan sebenarnya ini peluang buat klien-klien yang punya acara pernikahan, wedding gitu, buat menggelar acara aja, ya kan, karena protokol dari pemerintah juga nggak boleh lebih dari misal 30 orang gitu kan. Jadi kan kesempatan juga buat klien itu buat menghemat biaya, terus yang penting kan istilahnya dapat sahnya gitu kan. Jadi saya juga pantau Instagram teman-teman saya, aktivitas teman-teman saya sama makeup artis itu juga udah mulai banyak acara wedding kayak gitu, dan itu udah alhamdulillah. Untuk Magelang sendiri ada nggak ya kayak forum para entrepreneur di bidang makeup artis? Oh, ada banyak. Oh, ada ya. Ya, ada yang benar-benar kayak dari udah lama banget. Jadi itu biasanya fokusnya sama yang senior-senior itu yang udah lama. Terus ada lagi yang udah baru aja dibikin, biasanya tuh yang mua-mua yang baru gitu, yang benar-benar ngikut tren gitu juga ada. Cuma kalau Bunga pribadi sendiri sih nggak ikut ke komunitas mereka karena Bunga masih ada kontrak sama itu produk Thailand. Jadi belum bisa. Cuma sekedar kerja sama biasa gitu, nggak yang kumpul gitu, it's okay, nggak apa-apa. Oke, jadi kalau Mbak Bunga ditanya kira-kira untuk membantu pelaku usaha makeup artis termasuk Mbak Bunga lah, ya usahanya Mbak Bunga ini. Kira-kira kalau ada bantuan yang pengen banget ada itu 3 hal apa yang paling perlu dibantu untuk makeup artisnya Mbak Bunga ini? Sebenarnya sih kalau di pandemi ini lebih ke apa ya? Kalau saya pribadi itu lebih ke promosi dalam hal gimana ya? Bukan jadi apa ya? Memberitahu ke klien kalau kita makeup artist juga mengikuti protokol kesehatan. Jadi nggak perlu yang ini terlalu takut gitu ya. Insya Allah semua udah aman-aman gitulah kalau untuk protokol kesehatannya dari kami gitu. Terus untuk modal usaha itu kan karena apa ya, banyak dari kita itu sebenarnya itu dukanya kok jadi makeup artist itu suka dilema kalau waktu ini ditawar harganya. Padahal kita harus ini juga harus mikir uang buat modal make up itu gimana. Kita beli alat-alatnya juga buat upgrade skill juga. Nah, itu terus bantuan ini
buat upgrade skill. Upgrade skill itu maksudnya kayak sekarang kan jadi jarang banget seminar, workshop juga itu jarang banget kan. Itu pun biasanya lewat webinar kayak gitu tuh kurang maksimal menurut aku. Karena yang offline aja kadang masih belum belum maksimal, apalagi yang online gitu sih. Jadi promosi ya sekaligus menyampaikan informasi kepada calon pelanggan kalau makeup artist itu mengikuti protokol kesehatan, jadi nggak usah khawatir gitu kira-kira ya. Modal usaha untuk pengembangan dan forum untuk upgrade skill, kira-kira seperti itu ya Mbak Bunga ya. Nah, apa yang bisa Mbak Bunga sampaikan ya, seperti kata-kata motivasi begitulah untuk para pelaku pelaku usaha makeup artis lainnya lah, untuk Magelang, untuk Indonesia, untuk seluruh dunia juga nggak apa-apa, karena ini akan publish di platform yang semua orang bisa saksikan. Apa Mbak kira-kira kalau boleh berbagi inspirasi? Kata-kata ini juga buat saya sendiri ya. Boleh. Jadi siapapun kalian, apapun bidang usaha kalian itu nggak usah khawatir di masa pandemi ini, nggak usah khawatir. Rezeki itu udah ada yang ngatur. Yang penting kita usaha aja. Kita harus tekun. Yang penting tuh tekun yang pertama. Kita nggak berani juga, kita malas-malasan karena pandemi gini percuma juga. Itu menurut aku pola pikir yang salah. Jadi harusnya di masa pandemi kita juga stay at home kan, jadi banyak waktu harusnya dipergunakan lebih produktif, upgrade skill, kita promosi, terus kita explore gitulah. Jadi nggak usah khawatir pokoknya. Pandemi harus tetap tekun, itu ya kuncinya ya. Ya, produktif pokoknya. Pandemi bukan alasan untuk bermalas-malasan gitu kira-kira. Oke, terima kasih Mbak Bunga sudah mau berbagi melalui lockdown ekonomi. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Kalau ada yang mau menghubungi Mbak Una, bisa langsung ke link-link yang akan kita bagikan melalui deskripsi video ini. Nanti kami sampaikan Mbak Una ya, akun sosial medianya, linknya yang sudah Mbak bagikan, dan semoga semakin lebar sayapnya. Kira-kira begitu. Untuk para pendengar dan yang menyaksikan, mari like video ini, subscribe ke channel ini, karena untuk minggu-minggu ke depan kita akan bertemu dengan para pelaku usaha yang inspiratif lainnya yang rela berbagi insight dengan kita semua. Stay tune dan terima kasih Mbak. Terima kasih semua.